Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan membawakan tema perkembangan teknologi komunikasi di era digitalisasi. Era digital yang menurut saya sama halnya dengan globalisasi, yang berarti proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur, telekomunikasi, transformasi, dan internet. Di era digitalisasi sekarang, manusia dapat saling berkomunikasi dengan dekat walaupun terpisah jarak yang jauh. Komunikasi merupakan hal mendasar dan menjadi salah satu kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Dalam perubahan zaman di era digital, perkembangan komunikasi yang dulu bermula dari kertas dengan tinta hitam yang kini berubah menjadi benda pipi yang bisa dibawa kemana-mana, seakan-akan kita telah memiliki seisi dunia. 1 tahun yang lalu, negara Indonesia terkena virus corona. Dampak dari virus ini mengakibatkan sebagian besar penduduk Indonesia harus tetap bekerja, sekolah, kuliah, dan melakukan kegiatan apapun di rumah atau dilakukan secara online. Dengan melakukan berbagai kegiatan di rumah, kita tidak bisa saling berkomunikasi seperti bertatap muka secara langsung, berinteraksi secara langsung, sehingga dalam bersosialisasi yang terdampak cukup besar karena pandemi virus corona. Kecepatan perkembangan era digitalisasi ini juga didukung dengan terjadinya pandemi. Tapi dengan berkembangnya komunikasi dan teknologi yang digunakan dapat mempermudah komunikasi antar manusia yang dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bicara tentang era digital dan perkembangan teknologi komunikasi, kini telepon genggam menjadi salah satu dari teknologi komunikasi yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, sekolah, kegiatan daring, atau sekedar menanyakan kabar pada seseorang dalam kehidupan sosial. Dalam melakukan komunikasi dengan alat digital atau berkomunikasi antar secara daring ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan komunikasi dengan alat digital, yang pertama lebih efektif, yaitu kita bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dalam berbagai media sosial secara singkat atau tidak bertele-tele. Seperti mengirim pesan dalam berkomunikasi secara digital, kita juga bisa menggunakan simbol-simbol tertentu atau emoticon untuk mengungkapkan perasaan kita kepada penerima pesan dengan cukup menekan tombol yang ada di layar handphone. Pastinya itu sangat mudah. Saya akan melanjutkan dari teman saya tentang pembahasan perkembangan teknologi komunikasi di era digital. Yang kedua, dengan adanya komunikasi secara digital dapat menciptakan lapangan pekerjaan seperti driver online. Kita bisa berkomunikasi serta memesan untuk berpergian ketika kita tidak ada transportasi. Dan juga seperti jika kita belanja online, kita memesan dan menanyakan kepada penjual apakah barang yang dijual masih tersedia apa tidak. Dari contoh itu semua adalah perkembangan komunikasi di era digital, baik dari komunikasi dalam konteks bersosialisasi ataupun konteks pekerjaan. Kekurangan komunikasi dengan alat digital yaitu yang pertama, dalam sekolah, pekerjaan atau kuliah yang saat ini masih menerapkan sistem daring, mungkin sebagian orang terkendala dalam berkomunikasi karena gangguan sinyal internet. Sinyal internet adalah suatu pendukung dari kemajuan era digital. Yang kedua, menyita waktu yang mungkin dalam berkomunikasi dengan menggunakan alat digital atau secara daring, tidak pada tempat dan waktu yang tepat, bahkan dapat mengabaikan atau memudahkan menunda hal yang lain. Memang hidup di era digital sekarang lebih mudah, efektif, dan efisien dalam melakukan berbagai hal tanpa terbatas ruang dan waktu. Dari komunikasi yang sudah menggunakan alat digital di era sekarang ini, maka lahir pula interaksi sosial yang dimana dapat dipengaruhi oleh perkembangan era digital yang membentuk cara manusia berinteraksi. Interaksi sosial di era digital ini lebih cenderung ke interaksi tidak langsung. Di era digital sekarang mungkin pengguna media sosial lebih banyak, dan dengan menggunakan media sosial kita bisa membuat situs jaringan sosial, menyambut tali silaturahmi, berinteraksi dengan seseorang dari negara asing yang memudahkan untuk saling berinteraksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dari hal tersebut juga memberikan dampak negatif. Contoh pertama, dalam satu rumah anggota keluarga melakukan komunikasi lewat telepon, padahal yang paling berkomunikasi sedang berada dalam satu rumah tapi tidak melakukan interaksi secara langsung.
Kedua, dalam tempat berkumpul seharusnya terjadi interaksi sosial secara langsung. Tapi dengan adanya alat digital, mereka berfokus pada alat itu dan mengesampingkan orang yang ada dalam perkumpulan tersebut, dan hal itu bisa menciptakan sikap individualitas. Perkenalkan, nama saya Bagus Hendra Putra dengan NPI 115210017. Dalam berkomunikasi serta berinteraksi kita perlu etika. Etika inilah yang membuat kita bisa lebih baik dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar manusia. Bisa diketahui, etika adalah aturan tentang batas atau tidak, baik atau buruk, bukan benar atau salah. Menurut Hazel Bernas, etika sebagai salah satu cabang filsafat yang membantu menentukan apakah tingkah laku yang baik dan baik. Hidup di era digital memang serba mudah. Dengan kemudahan ini seharusnya kita bijak dalam berkomunikasi hingga menentukan langkah. Karena sebagian besar aktivitas manusia berkaitan dengan komunikasi dan di era digital ini banyak membawa perubahan. Berdampak pada berbagai bidang pendidikan, ekonomi, komunikasi, serta budaya. Komunikasi di era digital ini harus tetap berjalan dalam peradaban apapun. Jika kita tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan, komunikasi di era digital, maka kita akan tertinggal ke era sebelumnya. Dan komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup dan berkembang tanpa komunikasi, baik dengan komunikasi verbal atau non-verbal. Etika dalam era digital ini berperan sebagai pedoman berkomunikasi dan berinteraksi dengan menggunakan media sosial yang baik. Dalam penerapannya di media sosial ada etika berbicara atau cara kita mengirimkan pesan kepada orang yang akan diajak berkomunikasi, seperti sesama teman, orang tua, atau anak-anak. Dengan mengenali siapa lawan bicara, kita bisa menggunakan pemilihan bahasa dan kata yang tepat, baik dan benar sesuai dengan kriteria orang yang diajak berkomunikasi. Kriteria